Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iga Marcella, NIM 19111301135 dari Prodi Ekonomi Syariah 7D. Baiklah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah studi kelayakan bisnis yang diampu oleh dosen Bapak Rahmat Putra Ahmad Hasibuan, MSI. Jadi, dalam kesempatan ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan hasil analisis saya dalam melakukan studi kelayakan bisnis yang akan saya jalankan di kemudian hari. Usaha yang saya jalankan itu adalah di bidang kuliner yang saya beri nama Kue Tat Bengkulu. Alasan saya memberi nama Kue Tat Bengkulu karena dengan begitu masyarakat di luar Bengkulu mengetahui bahwa kue tat adalah makanan khas dari Bengkulu. Dan saya berharap kue tat ini tidak hanya berkembang atau terkenal di Provinsi Bengkulu, tetapi dapat terkenal di kalangan masyarakat luar Bengkulu. Alamat kue tat saya sendiri berada di Jalan Kolonel Alamsyah, Gunung Selan, Kecamatan Argamakmur, Kabupaten Bengkulu Utara, tepatnya di rumah saya sendiri. Langsung saja, untuk yang pertama, saya akan membahas tentang latar belakang terlebih dahulu. Indonesia merupakan negara mempunyai beraneka ragaman jenis makanan tradisional. Setiap daerah di Indonesia memiliki makanan tradisional dengan ciri khasnya masing-masing. Oleh karena itu, makanan tradisional khas Bengkulu ini dapat saya manfaatkan untuk menjadi peluang bisnis. Jadi, kue tat ini adalah makanan khas Bengkulu yang terbuat dari tepung terigu, gula pasir, santan murni, soda, vanili, mentega, dan selai nanas atau selai kelapa yang telah diolah secara tradisional. Agar menarik konsumen, kue tat ini tidak hanya berbentuk bulat saja. Saya modifikasi bentuk seperti bentuk bunga dan segi empat. Tidak hanya kue tat, saya juga membuat baitat. Kata baitat sendiri berarti induk. Perbedaan kue tat dengan baitat yaitu kalau kue tat biasa, selainya berada di dalam sementara baitat, selainya berada di luar. Kue tat ini memiliki rasa yang lembut dan gurih dengan selai nanas atau kelapa yang dimasak dengan campuran gula merah. Membuat kue ini banyak disukai kalangan masyarakat Bengkulu maupun masyarakat luar Bengkulu. Maka dari itu, kue tat ini sangat cocok dijadikan oleh-oleh untuk masyarakat yang datang dari luar Bengkulu. Dalam melakukan studi kelayakan bisnis, sangat diperlukan yang namanya aspek-aspek penilaian seperti aspek hukum, aspek manajemen dan organisasi, aspek pasar dan pemasaran, aspek keuangan, teknik dan operasional, ekonomi dan sosial, dan terakhir aspek lingkungan hidup. Langsung saja untuk aspek pertama yaitu aspek hukum. Dalam hal legalisasi produk, usaha saya ini sudah memiliki Badan POM dan halal MUI. Untuk persetujuan masyarakat tidak menjadi kendala karena usaha yang saya dirikan tidak mengganggu atau mempunyai limbah untuk masyarakat setempat, dan untuk perizinan sudah memiliki NPWP yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Selanjutnya yaitu aspek manajemen organisasi. Untuk aspek manajemen dengan menjaga konsistensi, menjadi konsistensi tidaklah mudah. Bukan tidak mungkin, rasa bosan pasti ada. Maka kita harus mengatasinya dengan cara menerapkan aturan atau melakukan secara konsisten. Setelah itu, saya juga harus mengelola kepuasan pelanggan. Pelanggan merupakan instansi ataupun orang yang membeli produk saya secara rutin apabila makanan yang saya jual enak dan juga pelayanan yang saya beserta karyawan saya berikan baik. Dan tidak jarang saya memberikan potongan harga bagi pelanggan yang sudah berlangganan. Untuk aspek organisasi, saya juga sudah membangun struktur organisasi bagi karyawan di toko. Saat ini, toko saya mempekerjakan 6 orang karyawan dan setiap karyawan sudah memiliki tugas masing-masing. Selanjutnya, aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar dan pemasaran ini sangat penting untuk usaha, apalagi usaha yang saya dirikan ini yaitu usaha kuliner. Bisnis kuliner merupakan bisnis yang pasarnya akan selalu ada. Seperti yang kita tahu bahwa makanan adalah salah satu kebutuhan pokok manusia. Saya memilih beberapa strategi dan memasarkan kue tat agar menarik konsumen dan mempertahankan pelanggan lama, yaitu dengan cara yang pertama, menggunakan kemasan produk yang menarik. Kemasan di dalam strategi pemasaran produk kue tat yang saya dirikan menggunakan plastik yang sudah ada stiker atau merek Kue Tat Bengkulu. Setelah itu divakum agar tidak ada debu kotoran yang masuk ke dalam kue tat tersebut. Menurut saya, kemasan saya sangat penting karena untuk menarik minat konsumen untuk membeli produk yang kita jual. 2. Menggunakan foto produk yang menarik. Selanjutnya, saya melakukan strategi pemasaran produk saya dengan cara membuat foto produk yang unik dan juga menarik. Dengan foto yang unik dan menarik tersebut, orang-orang tertentu akan terdorong untuk membeli kue tat yang saya jual. 3. Promosi melalui media sosial. Di zaman sekarang, promosi di media sosial adalah strategi pemasaran yang harus dilakukan. Strategi di media sosial ini sangat efektif. Saya menjual kue tat ini di berbagai media sosial, contohnya Instagram, Facebook, dan juga Shopee. Supaya tidak hanya masyarakat Bengkulu, tetapi masyarakat di luar Bengkulu juga dapat membeli kue tat yang saya jual. Kue tat yang saya jual bisa tahan sampai 2 minggu karena kemasan
yang saya buat sudah divakum rapi. 4. Mengadakan giveaway. Strategi pemasaran yang saya buat juga mengadakan giveaway pada waktu tertentu. Giveaway yang saya lakukan juga memiliki syarat. Contohnya dengan mereka harus posting atau mempromosikan kue tart yang saya jual. Bagi pemenang promosi yang paling menarik akan mendapatkan hadiah atau kue tart gratis. Kelima, meningkatkan kualitas produk. Dalam membuat kue tart, kualitas produk harus sangat diperhatikan, jangan sampai mengecewakan konsumen. Dengan kue tart yang saya jual, oleh karena itu saya selalu memastikan kue tart yang saya jual menggunakan bahan baku berkualitas baik untuk menunjang cita rasa. Selanjutnya yaitu aspek keuangan. Untuk aspek keuangan saya masih dibantu oleh orang tua. Modal awal yang saya gunakan yaitu sebesar 8 juta untuk membeli bahan pembuatan kue tart. Untuk analisis keuangan, pendapatan yang saya dapat dalam 1 bulan bisa mencapai 10-12 juta. Lalu perkiraan pendapatan per tahunnya 120 juta. Kemudian untuk menghitung perkiraan laba dapat diperoleh dari total pendapatan dalam sebulan dan dikurangi dengan total biaya operasionalnya. Yang sudah saya hitung perkiraan laba per bulannya sekitar 6 juta. Lalu untuk estimasi balik modal pada usaha kue tart Bengkulu ini terdapat dengan cara menghitung yang sederhana, yaitu berdasarkan laba bersih yang diterima setiap bulannya sebagai pengambilan modal investasi. Aspek teknis dan operasi. Dalam hal ini saya memperhatikan penentuan lokasi usaha kue tart ini berada di tengah pasar, jadi sangat memungkinkan. Lalu penyusunan peralatan jualan, tata letak indikator, kelayakan suatu usaha berdasarkan aspek teknis dan operasinya, yaitu apakah usaha tersebut menjalankan usahanya sesuai standar operation procedure atau SOP. Usaha saya sudah menjalankan SOP dengan baik, jadi aspek teknis operasinya berjalan dengan baik. Aspek ekonomi dan sosial. Bagi masyarakat, adanya investasi ditinjau dari aspek ekonomi adalah akan memberikan peluang untuk meningkatkan pendapatannya. Sedangkan bagi pemerintah, dampak positifnya diperoleh adalah memberikan pemasukan berupa pendapatan baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah setempat. Secara garis besar, dampak dari aspek ekonomi yang ditimbulkan dari usaha saya ini adalah 1. Meningkatkan pendapatan keluarga karena sudah mempekerjakan sebanyak 6 karyawan. 2. Menggali, mengatur, dan membangun ekonomi sumber daya alam yang ada. 3. Meningkatkan perekonomian pemerintah lokal. Dampak sosial dengan adanya usaha kue tart Bengkulu ini yaitu yang pertama, dengan adanya usaha ini sangat dapat menurunkan angka pengangguran di Kabupaten Bengkulu Utara. 2. Dapat meningkatkan perekonomian daerah setempat. Aspek lingkungan hidup. Aspek lingkungan hidup terdiri dari aspek lingkungan industri seperti ancaman masuknya pendatang baru dan ancaman dari produk pengganti. Untuk usaha kue tart Bengkulu ini tidak memiliki dampak negatif fisik terhadap lingkungan sekitar, karena tidak ada polusi atau limbah yang dihasilkan dari usaha yang saya buat ini. Kemudian untuk persaingan dalam hal ini dapat dianalisis menggunakan analisis SWOT. Baiklah, itulah saja dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.